Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Asti MPD yang kami hormati dan teman-teman yang kami banggakan, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba memaparkan tentang materi kebijakan dan pengembangan olahraga, perspektif historis dan tantangan Indonesia pada masa depan. Nah, hal ini akan kami paparkan di sini tentang perencanaan strategi sumber daya manusia yang berkaitan dengan mata kuliah MSDM. Nah, Ibu Bapak yang kami hormati, Ibu Asti yang kami banggakan, perencanaan strategi sumber daya manusia ini disingkat dengan SPHR, adalah dengan mengkaji apa yang dilakukan masyarakat saat ini yang berkaitan dengan analisis kerja. Nah, analisis kerja adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada peran asosiasi perencanaan SDM. Hal ini dikaitkan dengan penetapan norma-norma untuk jenis orang yang akan dipilih untuk pekerjaan. Nah, norma-norma ini berkaitan dengan nilai kinerja individu, kemudian menginventarisasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap pekerja dalam organisasi. Nah, ada beberapa istilah yang akan kita gunakan dalam kesempatan kali ini, yaitu pertama tentang posisi AI gitu ya, IE. Nah, adalah daftar persyaratan konkret yang disimpulkan dari deskripsi posisi pendidikan, pengalaman pribadi. Persyaratan ini dianggap sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan tingkat pemula minimum yang diperlukan untuk satu posisi atau satu organisasi. Kemudian ada penilaian kinerja karyawan. Nah, terkadang disebut dengan penilaian kerja atau evaluasi kinerja. Hal ini untuk menilai atau mengukur seberapa baik individu melakukan pekerjaan selama periode waktu tertentu. Kemudian ada lagi penilaian 360 derajat. Kenapa dibilang seperti itu? Karena suatu proses di mana individu dinilai oleh orang-orang di sekitarnya, seperti dalam lingkaran. Nah, sistem umpan balik 360 dapat digunakan untuk menggambarkan atau penilaian. Saat ini metode ini mungkin lebih banyak digunakan di Amerika Serikat, cuman di Indonesia ini dianggap sebagai hal yang efektif sehingga boleh digunakan gitu ya. Selanjutnya kita ada istilah khusus untuk tenaga kerja. Nah, mengapa analisis tenaga kerja itu penting? Karena dalam suatu organisasi itu merupakan suatu institusi manusia dan pekerjaan dilakukan oleh manusia, sehingga perlu adanya analisis untuk mengetahui apakah di dalam suatu organisasi manusia itu memiliki pengembangan sumber daya manusia atau tidak, kayak gitu. Kemudian apa yang harus dianalisis gitu. Kita fokus pada analisis tenaga kerjanya, seperti halnya analisis pekerjaan bisa berbeda-beda gitu ya. Ada yang dinilai itu normanya, ada yang dinilai persepsinya, kemudian bagaimana rencana, bagaimana motivasi, kapabilitasnya, kemudian ekspektasinya untuk masa depan itu seperti apa. Itu yang dianalisis. Nah, bagaimana analisis tenaga kerja dilakukan secara tradisional gitu ya. Pertama kita membayangkan analisis tenaga kerja tradisional sebagai sebuah proses yang terdiri dari 6 langkah. Yang pertama, menyimpulkan dari deskripsi pekerjaan pendidikan, pengalamannya apa, pribadinya, karakteristiknya yang dibutuhkan oleh pemegang jabatan untuk melakukan pekerjaan. Kemudian, memilih karakteristik kinerja yang akan dievaluasi dalam konsultasi dengan orang lain. Nah, yang keempat adalah yang ketiga, memilih cara mengevaluasi kerja karyawan dengan berkonsultasi dengan yang lain. Kemudian mengidentifikasi setiap masalah dengan evaluasi metode dan kriterianya apa. Yang kelima, upaya untuk memecahkan masalah dengan metode penilaian kerja karyawan. Kemudian mengumpulkan hasil penilaian karyawan menyertakannya dengan informasi lain tentang tenaga kerja organisasi. Kemudian
Selanjutnya, em,